yang tidak Dia mengenal menjadi dosa jalan. telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Karena siapa? Dibuatnya menjadi dosa karena kami. Siapa? Kami orang Karena berdosa. siapa? Karena siapa? manusia yang sudah Karena berdosa. siapa? Berarti Karena karena manusia kamu yang Yesus berdosa. dikutuk. Betul? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Nah, sekarang boleh saya bicara juga? Supaya jangan takut juga. Jangan takut. Mau ku jelaskan ini. Mau ku jelaskan gimana? Berarti Sebentar, kalianlah Ji. yang menyebabkan Yesus itu mati dengan jalan kutuk. Betul? Sebentar Ji rumah. Bisa Ji? Saya jelaskan bisa Ji? Iya, silakan. Takut kawan. Iya, silakan. Yang penting saya sudah tahu jawabannya. Silakan. Oke, iya. Oke, jadi saya jelaskan. Kenapa Allah memilih Yesus ini sebagai jalan menjadi kutuk supaya Di mana menyelamatkan dalilnya? umat manusia yang Di mana dalilnya? 2 Korintus tadi. Di mana 2 Korintus dalilnya? tadi. Di mana 2 Korintus dalilnya 5 ayat Tuhan 21? memilih Yesus mati dengan jalan kutuk? Itu Paulus. Yang saya 2 tanya, Korintus. yang saya tanya Tuhan, bukan Paulus. Dan di situ di surat Paulus itu tidak ada dikatakan Tuhan memilih Yesus. Tidak ada itu. Tidak ada. Itu adalah Paulus. Kitab itu kan, Paulus yang mengatakan kitab itu itu. kan, Paulus itu yang saya diam mengatakan dulu nah. bukan Tuhan. Selesai kita bicara baru saya bicara. Makanya jangan kau ngorok. Kau ditanya tentang Tuhan, kau tanya Paulus. Apakah memang betul Paulus itu sudah jadi Tuhanmu? Hah? Jangan kau garing, jangan kau jadi ngorok. Kau cuma numpang makan di Makassar, kau ngaku Makassar. Yang udah usah kau gaya-gayaan. Sekarang yang jadi permasalahan di sini adalah Kristus ini mati dengan jalan kutuk itu ternyata karena kamu. Berarti gara-gara kamulah Yesus dikutuk. Sekarang pertanyaannya adalah siapa yang mengutuk orang benar demi untuk membenarkan orang yang bersalah? Siapa? Jawab. Tuhan atau iblis? Tuhan. Jawab di situ. Tuhan, sudah ku jawab. Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar demi membenarkan orang berdosa? Di mana dalilnya? Ya, boleh saya jelaskan dulu, Zumadi? Jangan kau jelaskan, saya minta dalil. Tak perlu penjelasan orang-orang seperti Anda. Saya butuh dalil. Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar demi membenarkan orang berdosa kayak kau? Mana dalilnya? Di mana? Oke, baik. Bisa bacakan Kak di Imamat 9:22. Oke, saya bacakan kok, Bos. Ya, bacakan. Apapun yang kau minta saya bacakan kok. Imamat berapa? Ya. 9 ayat 22. Oke, ku bacakan kau, Bosku. Demi supaya kau puas. Kita baca ya. Siap, Bosku. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu. Imamat 9. Apa itu? Kau sudah bawa kitabnya orang, kau tidak tahu lagi. Imamat 9:22. Imamat 9:22 itu kubaca tadi, Camone. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Pret! Apa yang kau mau jual dengan kitabnya Yahudi? Ibrani itu siapa? Kitabnya siapa? Ibrani 9:22. Penulisnya siapa itu? Kalau Ibrani itu siapa penulisnya? Siapa penulisnya? Paulus siapa? Itu kawan. Paulus penulis Ibrani. Itu masa lu lupa. Korintus tadi. Ibrani penulis Paulus. Kalau Korintus penulisnya Paulus. Kalau Ibrani penulisnya siapa? Siapa penulisnya? Baca dulu saudara, baca dulu. Kita tadi mau cari dalil. Kenapa kita cari ke situ? Baca dulu, baca. Siksanya kodong kemasian. Baca dulu. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah apa? Darah Tuhan atau darah binatang? Makanya darah yang menjadi penebus itu harus suci. Makanya pertanyaan harus saya suci, darah. Siapa yang bisa? Coba siapa yang punya darah yang suci selain Yesus? Dengarkan dulu saudaraku. Darah manusia, darah Tuhan atau darah binatang?
Kalau dalam hukum Taurat. Jangkimiut. Sekarang Oke, pertanyaannya, saya jelaskan, darah binatang, Ya. darah Tuhan, atau darah manusia kalau dalam hukum Taurat? Oke. Darah manusia. Yesus mengatakan Darah manusia. untuk menjadi pengikut Yesus, Tuhan menebus dosa menanggung dan memikul salibnya. Sebab ada itu banyak Zuma. Di panjangnya itu kitab kita. Untuk menjadi pengikut Yesus, di mana dalilnya saudaraku? Jangan cuma modal Boleh saya jelaskan dulu? semangat, jangan modal semangat. Boleh saya jelaskan? Boleh Di saya mana jelaskan dulu? dalilnya di Taurat Tuhan menebus dosa Di like dengan is- menggunakan darah manusia? Silakan, di mana dalilnya? Siapa sih kalian? Oke. Baiklah. Tapi jangkimiut, Cesna. Hai, masalah generasi. Malas kah saya bicara, kawan. Kalau Malas di-mute, ku bicara, kah? Tidak dari tadi kau bicara, kawanku. Karena tidak ada dalilnya, makanya kau bilang malas ku bicara. Masih ada Jima Korintus itu. Korintus itu bukan dalilku Taurat itu. itu sambing. Komentar ini singkat para sahabat. Lanjut pada Bang Suma. sudah Lanjut pada Bang Suma. Lanjut Standby. kemana Di sudah? like, di subscribe, di share Saya sebanyak jadi mungkin pendengar model. untuk supaya angkat mencegah tangan nih, tahu sahabat-sahabat kita di luar sana Menyerang Maksud dengan saya tuh, bertanya. kalau diskusi itu Di like, is satu-satu dibicara. Komentar ini singkat. Nah, bicara jadi dari tadi. Buang mati handuk. Ampun dia. Angkat tangan Kiko dong. Udah minta ampun dia udah. Tangan Kiko dong, udah minta ampun. Udah buang handuk. Berat kawan. Peserta ke Ku bilang. siapa mi peserta banyak lupa. Aku bilang ini edukasi, bukan perang-perang logika. Edukasi itu lebih mengedepankan data supaya dialog itu bisa lebih ilmiah. Tapi Itu loh. kalau dia jujur berarti diakui. Aduh, Ya, Tuhan. Jujur mi tadi itu kalau nggak bisa mi, nggak masih bernapas mau kemana? Lari ke imamat, salah kutip, lari mesin ke Ibrani, salah kutip lagi, lari ke Taurat, tidak ada di Taurat. Larinya apa? Korintus. Malam, Mbak Masuk lagi Wina. lagu Pengulu. Gimpe Saya Yes, boleh saja kok. boleh izin baca tadi yang Ibrani 9, boleh izin baca lagi nggak? Boleh, silakan. Dari agama mana? Saya Kristen. Oh, ajaran penganut pengutuk Yesus. Ya, lanjut. Ibrani 9 saya baca dari ayat 11. Bisa dari data 1 sekalian biar kita tidur di sini. Ya, oke, saya baca ya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik. Ini akan yang nulis datang. ini siapa, Mbak? Rasul. Rasul siapa? Ya, Rasul Paulus. Di mana tertulis bahwa Ibrani itu tulisan Paulus? Agatha ini Mbak Agatha. Ya, kita baca dulu Pak, sebentar Pak ya. Iya, di mana dalilnya? Jangan kita membaca surat kabar, kita tidak tahu siapa penulisnya. Iya. Kamu mengimani Ibrani sebagai firman Tuhan, penulisnya siapa? Ya, penulisnya pasti rasul-rasul Pak. Iya, siapa Rasulnya? Ya, Rasul siapa? Paulus Pak. Rasul Paulus. Di mana tertulis bahwa Ibrani ditulis oleh Paulus? Ya, karena kan di surat-surat lain disebutkan Paulus menulis berapa surat. Itu kan Kan ada cuma logika. 13, suratnya Paulus cuma 13, dan itu Paulus akui sendiri kok. Dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus. Kalau Ibrani ini bapak-bapak gereja mula-mula tidak menemukan siapa penulisnya. Ya, kita baca dulu boleh ya? Boleh ya? Untuk apa kita baca? Untuk Ya, apa supaya coba? Supaya apa? kita tahu. Ya, tadi pertanyaannya tadi. Iya, pertanyaannya kan jelas pertanyaannya, siapa yang mengutuk Yesus, Tuhan atau iblis? Anda membawa Ibrani untuk apa? Ya. Ya, karena ini kan keterangan dari itu. Saya bacakan dulu boleh? Kalau tidak ditahu siapa penulisnya, lantas Anda ingin mengatakan Yesus itu disalib, dikutuk karena Tuhan gitu? Sementara yang mengatakan itu adalah kan penulis sudah Ibrani. bilang, yang menulis Paulus, tapi Anda tidak terima ya tidak Ya, masalah. saya bukan tidak terima, saya minta. Saya ini bukan gereja, saudariku. Ketika Anda mengatakan surat Paulus, buktikan kalau itu surat Paulus. Ini jangan Anda anggap gereja. Kalau gereja sah-sah saja. Surat kepompong pun bisa kau katakan Oke lah. itu adalah Kalau tulisan begitu- Lukas, kalau Markus, begitu gini Matius, saja. dan seterusnya.
Kalau Anda menganggap Yesus itu dikutuk, Loh, kok jadi saya yang menganggap? Kalian punya agama lah yang didoktrin bahwa Yesus mati dengan jalan kutuk. Kok saya pula yang kutuduh? ya kan tema Anda kan begitu. Kok tema Anda? Tema ini muncul karena Kristen dibangun atas kutukan terhadap Yesus. Oke, Agama makanya saya Anda itu bilang, berdiri dari kutukan terhadap Yesus. ya Sekarang makanya saya jawab. pertanyaannya, yang mengutuk Yesus itu Tuhan atau iblis? Itu yang Anda jawab. Silakan. Iya. Kan Saya boleh bilang, sambil tadi sudah menyasiri, boleh? Ya terserah Anda. Iya, Tapi oke, kan sorry. kami sudah sebenarnya Bapak tadi sudah menjawab. Cuman kan Anda tidak menerima, ya tidak masalah. Kami tidak memaksakan. Kami sudah dengan berapa kali mengatakan dia bukan dikutuk, tetapi jalan menjadi kutuk. Alasannya di Bedanya? Ibrani tadi. Bedanya apa? Dikutuk dengan menjalan menjadi kutuk. Artinya dia menggantikan kami yang seharusnya Berarti Anda lah yang mengutuknya, betul? Dia yang menggantikannya. Berarti yang seharusnya Anda dikutuk, Anda mendorong Yesus supaya dia yang dikutuk, betul? Bukan mendorong, dialah yang melakukannya sendiri dengan kehendaknya sendiri. Makanya saya baca, boleh? Boleh ya? Oke. Anda mengatakan bahwa Yesus yang mengambil tindakan untuk dikutuk, betul? Nah, Anda selalu memframing dia dikutuk. Nah, itu yang Anda memaksakan. Sekarang begini, yang dikutuk sekarang begini, yang dikutuk Tuhan. Boleh nggak gantian? Dengar, Boleh yang gantian? dikutuk Boleh Tuhan, gantian? yang dikutuk Tuhan itu orang benar atau orang bersalah? Orang yang jahat yang Orang yang jahat. Yesus jahat nggak? tidak jahat. Yang jahat siapa? Dia suci. Dan dia jahat suci, manusia. yang manusia. Sekarang Tuhan menghukum yang jahat atau yang suci? Seharusnya Tuhan menghukum yang jahat, tetapi Ya. karena kasihnya dia menggantikannya. Makanya saya baca, boleh? Supaya kita tidak asumsi, boleh? Tunggu dulu, Kenapa Anda takut? sahabat. Kenapa Anda takut saya hanya Jangan membaca, Anda boleh? memainkan dalil yang tak ada manfaatnya Loh, untuk Anda tadi sendiri. tadi Sekarang Anda begini, minta data. Anda Ini Anda bersilat mengatakan lidah atau Tuhan, Anda yang bersilat lidah, Anda yang bersilat Tadi lidah. kan Anda bilang. Tuhan mengutuk pelaku kejahatan, bukan? Yes. Yesus pelaku kejahatan nggak? Bukan pelaku kejahatan. Lalu kenapa Yesus yang menjadi terkutuk? Ya, alasannya di sini. Boleh saya baca? Boleh? Silakan. Ya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, yang artinya tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Itu ucapan siapa? Sebentar Pak. Sebab Itu ucapan jika siapa? Itu ucapan siapa? Kok kayak gereja aja ini? Itu ucapan siapa? Firman Tuhan atau karangan orang yang tidak dikenal? Anda ingin memperkuat iman saudara dengan apa ini? Data-data apa Kenapa ini? Anda ketakutan? Kok jadi saya ketakutan? Saya bertanya, tuyul. Saya bertanya, kan itu menyuruh. firman Tuhan atau bukan? Anda kan menyuruh saya bawa data. Ya sudah, Anda dibawa tidur di bawah sambil garuk pantat. Takut Ya, kan? saya takut ikut ketularan gila kayak Anda. Anda membawa data-data, dibilang firman Tuhan bukan, dibilang karangan manusia juga bukan. Gampang kali rupanya. Hah? Hanya dengan tulisan-tulisan yang gak jelas rupanya Anda membangun iman saudara. Ditanya siapa yang mengutuk Yesus, Tuhan atau iblis? Gak ada jawaban, habis waktu. Kirain mau menjelaskan sesuatu yang bermanfaat, kosong juga. Kita bertanya, karena Yesus mati, digantung dengan jalan kutuk. Pertanyaannya siapa yang mengutuknya? Muter ke sana kemari, muter ke sana kemari. Yang mengutuknya siapa? Malam, Bos.
Ya malam. Iya, iya, iya. Seru debatnya, seru. Yang mengutuk Yesus siapa, Bang? Iya, iya. Yang diperbincangkan siapa, Bos? Bos. Yesus. Oh, Yesus. Yesus cantik dan keren. Iya. Host apa keyakinan host? Saya Muslim. Oh, Muslim. Iya. Orang-orang yang tidak mengakui Tuhan Yesus. Memang Iya. Tuhan tidak mengakui dirinya Tuhan kok. Yesus tidak mengakui dirinya Tuhan. Orangnya Yesus tidak termasuk mengajarkan. Anda. Temanya Bang, temanya. Nggak usah jadi sok gereja ini. Kok malah kita jangan dijadikan gereja, Bangku. Ini tempat edukasi, bukan tempat menipu. Oke? Jadi tolong jelaskan ke kami di sini. Siapa yang mengutuk Yesus? Iblis atau Tuhan? Ayo. Ayo cepat. Bang. Buka Ratno. mulutnya, Bang. Jawab Ratno. Buka mulutnya, Bang. Oh, nggak tahu dia buka mute, kasihan. Mau curhat dia. Silakan Ratno. Silakan Bang. Halo. Saya kan nanya. Betulkah Anda ini orang beriman? Yang jadi penyesat. Yang mengutuk Tuhan. Kalau orang-orang beriman tidak menyesat begitu. Yang mengutuk Tuhan. Makanya luruskan melalui data dalil. Siapa yang mengutuk Tuhanmu, Bang? Tuhanmu mati terkutuk di tiang salib. Siapa yang mengutuk itu? Bapak atau si Bilisis? Silakan, Bang. Bang. 2 mangkok, Bang. Berat, memang berat ya Retno ya. Ratno. Berat Ratno. Tujuan kita itu untuk beredukasi, saudaraku, bukan untuk menghujat. Siapa yang mengutuk Yesus? Anda mengatakan Tuhan, mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar untuk membenarkan orang yang bersalah? Nggak ada. Anda ingin mengatakan iblis yang mengutuknya? Ayo. Kalau bukan Tuhan yang mengutuknya, lalu siapa? Kata mereka Gurunda, seharusnya mereka Karesteng ini yang terkutuk, tapi diambil alih oleh Tuhannya. Jadi Tuhannya lah yang terkutuk. Mama Tuhannya. Kalau Tuhannya yang terkutuk, yang mengutuknya siapa, Bunda? Itu pilih jawab itu Ratno. Pilih Jadi sama aja, ujung-ujungnya muter-muter juga. Mending langsung jawab aja langsung. Siapa yang mengutuk? Tuhanmu. Seharusnya kami yang terkutuk, tapi karena dia kasih maka dia yang menanggung. Nah, harusnya kalian dikutuk sama siapa? Sama Tuhan. Sekarang karena kalian itu memiliki Yesus yang kasih, maka Yesuslah yang menanggung. Berarti yang dikutuk Tuhan sekarang siapa? Yesus. Pertanyaannya, apakah Tuhan yang benar itu mengutuk orang benar untuk menyelamatkan orang yang tidak benar? Apa jawabanmu? Ayo. Di mana Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang yang berdosa, orang jahat? Di mana itu? Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar demi untuk menyelamatkan orang jahat? Di mana dalilnya? Di mana? Mungkin selama ini dia bergereja nggak berpikir ke situ ya, nggak sampai ke situ pikirannya. Setelah dibuka ini mereka kejang-kejang semua. Bukan begitu, Bunda Rama. Kenapa, Deng? Saya tadi hitung-hitung ini ada berapa ya? Banjuma juga sebenarnya di sini gimana ya? Kata orang Bugis itu, orang baru toko-toko ngelasa,
Kira-kira baru sembuh, belum nyambung nyawanya, langsung diajak sparring. Nggak dikasih napas itu loh. Itu maksudnya. Nggak masalahnya, naik langsung ngamuk Bang Andi. Langsung ngamuk. Marah-marah memang di bawah tahu itu jadi naik di bawah itu pikiran lah somati kalau naik kayak ini mau. Oh, ada mensrianya, mensria itu namanya. Ya, ya. Wah, saya kira toko-toko lasai baru-baru bisa sembuh gitu. Tidak, naik mentongi mengamuk. Oh, bisa nih. Kalau ini Retno mau curhat kasihan tapi tidak bisa buka mute. Oh, Aduh, gitu. naik lagi nih si tua bangka bocah. Logika sehat Kristen saudara, di atas nih diam nih. Logika sehat. Dia sudah tertidur logika. Atau pura-pura nggak dengar. Bocah. Apa Dindaku? Selamat malam Dindaku. Bocah ini peternak babi Gurunda. Dia tidur sama babi. Silakan Pak Bocah. Iya, guru saya tahu itu. Dia yang kasih modal ke saya. Hei, masa orang generasi. Bacuka. Tuhanmu itu siapa yang mengutuk Tuhanmu, Pak Bocah? Bapak atau Yesus? Jujur ya, silakan. Nggak ada yang mengutuk. Dia itu dibuat terkutuk karena saya yang terkutuk. Ya itu, enggak ada yang mengutuk, dia yang dibuat terkutuk. Yang membuatnya terkutuk siapa? Mana sih? Siapa yang membuatnya terkutuk? Siapa Bangku yang membuat dia terkutuk? Ya karena manusia. Berarti kalian yang mengutuk Yesus. Sehingga dia dikatakan dia terkutuk. Kalian mengutuk Yesus gitu. Gara-gara dosa manusia. Kalian mengutuknya? Tetapi karena dia karena dia menanggung kutuk manusia, makanya dia dikatakan dia terkutuk orangnya. Ya, siapa yang mengutuknya? Siapa yang mengutuk Yesus? Ya, tadi Anda katakan terkutuk. Iya, dikatakan dia terkutuk itu kan karena dia menggantikan manusia yang terkutuk. Manusia yang terkutuk. Manusia, Abangku, manusia. Ya, manusia kalau berbuat jahat dikutuk oleh Tuhan, betul? Betul. Kalau orang benar, siapa yang mengutuknya? Enggak ada orang benar enggak pernah dikutuk. Ya, tadi katanya Anda yang harusnya dikutuk. Ya kan? Ya. Nah, sekarang bukan Anda yang dikutuk, tapi malah Yesus yang mengutuknya siapa? Loh, tidak ada yang mengutuk dia, tetapi karena lalu yang menanggung kutuk Anda siapa? Nah, dia yang menanggung, bukan dia yang dikutuk. Berarti yang dikutuk sekarang siapa? Lah yang dibuat menjadi terkutuk ya dia, karena dia menggantikan siapa yang membuatnya menjadi terkutuk? Siapa? Yang membuatnya menjadi terkutuk? Berarti kalian yang mengutuk Yesus. Karena dia menanggung. Berarti yang mengutuk Yesus kalian. Iya, dibuat menjadi terkutuk karena manusia. Berarti kalian yang membuat Yesus terkutuk. Iya jelas, dia kan dikatakan bahwa dia menanggung. Oke. Berarti orang-orang Kristen lah yang membuat Yesus terkutuk, betul? Enggak dikatakan orang-orang Kristen, semua manusia yang berdosa itulah yang enggak usah lebay. Kristen aja. Berarti Yesus dia datang, dia dibuat jadi terkutuk bukan hanya untuk orang Kristen. Kalau Kristen kan artinya dia yang sudah mengikuti. Berarti kami ini berarti kalau Kristen itu diselamatkan, berarti umat Islam yang tidak percaya Yesus dikutuk itu juga selamat. Ya enggak, itulah makanya kamu aja tuyul, ngapain ku bawa Enggak kami? bisa, ngapain? Enggak bisa pula. Semua ciptaan. Iya, kalau untuk semua, berarti kami juga umat Islam. Yang jadi masalah di situ kan manusia yang terkutuk ini tidak mau mengakui kalau dia itu. Berarti yang mengakuinya saja kan begitu. Berarti dia mati sia-sia terkutuk kalau kami tidak percaya kepada dia dong.
Enak aja. Iya, mati sia-sia kalau kau tidak percaya. Mati sia-sia dia. Bagi kamu, bagi orang yang tidak menerima, tidak mengakui, ya, Berarti pasti Yesus mati sia-sia. sia-sia. Ya, Mati tapi kan sia-sia Yesus. tapi kan banyak yang menerima, banyak yang Nah, menerima. yang Dia menerima tidak sia-sia. inilah yang dosanya ditanggung oleh Yesus, betul? Betul sekali, Guru. Dosa Nah, saya betul. ditanggung Yesus gak? Dosamu ditanggung juga. Berarti saya Tapi- selamat dong. Kecuali kau percaya bahwa dia sudah menanggung dosamu. Kau Berarti kan tidak ditanggung. percaya. Ditanggung atau tidak? Ya ditanggung, tapi kau yang tidak mau menerima ketika dosamu Iya itu dia. Kalau ditanggung, berarti saya selamat, betul? Iya, kalau kau terima, tapi kan kau tidak terima. Nah, kalau saya tidak terima, berarti dosa saya tidak ditanggung. Betul. Nah, ya sudah, berarti dia dikutuk karena dosa kalian kan, bukan dosa saya. Betul. Nah, begitu. Berarti Yesus terkutuk karena kalian Kristen. Bukan Betul? semua ciptaannya. Anda baca di dalam 2 Korintus 5:21, Yesus tidak mengenal dosa, telah dibuat menjadi dosa karena Kristen. Bukan karena Kristen, karena semua manusia Mama berdosa. kembali Termasuk lagi kau, ke Bang sono. Jumal, termasuk Bang Jumal. Tadi katanya Yesus hanya menanggung yang percaya kepadanya. Kampret, Dia menanggung penipu. seluruh dosa ciptaannya manusia, tetapi manusianya itu yang tidak mau menerima. Manusia sebagian. Saudaraku, saya punya utang di Pegadaian. Kalau Anda ingin bayarkan saya mau dibayarkan atau tidak mau dibayarkan. Begitu Anda sampai di sana, Anda lunasi utang saya, itu otomatis terbayar. Jangan pura-pura bego lah. Namanya menebus. Katanya Betul, Bang nebus. Juma. Betul, Menebus Bang semuanya Juma. kan? Tetapi karena Bang Juma tidak menerima ketika utang Anda sudah lunas, maka Bang Juma tetap akan merasa berutang. Iya, karena merasa tidak doang, menerima. merasa doang. Tapi faktanya Iya. utangku sudah dilunasi, betul? Betul. Nah, berarti saya tak ada lagi utang. Loh, kan Bang Juma tidak menerima ketika saya bayarkan utang Bang Juma. Orang Bang akan Juma datang, tetap saya akan datang ke merasa Pegadaian. berutang. Saya mau bayar utang. Oh, utang Anda sudah lunas loh, Bang. Betul? Iya. Ah, Kan Quran sudah. itu mengatakan Berarti bahwa percaya tidak percaya, terima tidak terima, tetap aja dosaku sudah ditebus Yesus. Keren kali Bang Zuma. permasalahannya kan Bang Juma belum menerima. Walaupun Keren sama Bang Zuma ini. Bang Juma belum menerima. Keren Bang Zuma ini. Tidak percaya, Gara-gara tidak cemane. percaya, tidak terima, tetap aja dosanya dilunasi nih. Gara-gara cemange. Udah. Gara-gara cemangi dosaku ditebus. Gemuk. Sangat masuk akal ya. Betul, Logikanya Bang. masuk akal. Hidupku ini udah bener. Hidupku ini udah bener. Tidak perlu ke gereja, tidak perlu ngapa-ngapain, makan babi nggak perlu. Ternyata dosaku udah ditebus. Aku jadi gemes. Ayah, peluk aku ayah. Iya, yang bingung itu orang Islam. Dosanya nggak ada yang nebus. Gak bingung lagi kita, coy. Ternyata kita happy sekarang karena dosa kita udah ditebus diam-diam sama Yesus. Jadi kalau orang Islam gimana, Bang? Siapa yang nebus? Orang Nggak ada, Islam kan? itu ternyata udah ditebus sama Yesus. Ngapain ku tanya lagi? Harus ikut Kristen lah. Pertanyaan bodoh. Pertanyaan Nggak bodoh. bisa. Umat Islam itu menurut saudara kita lah Coke, kita semua ini udah ditebus Yesus. Loh, Anda aja belum masuk Kristen kok. Ya tadi katanya udah ditebus. Terima Kan tidak begini, terima. Bang. Suka tidak Makanya suka. saya mengajak semua ditebus, kalian semua ya. orang Islam masuk ke Yesus, Kristen. Kamu keren deh. Kamu rela dikutuk demi aku. Mantap. Jadi bisa ditebus. Mantap.
Pegadaian mantap. Kalau masuk Islam tidak ada Sekarang yang pertanyaannya begini. Yesus menebus kemana? Dosa itu ke surga apa ke neraka? Ya kalian masuk neraka lah. Masuk Dosa Kristen itu aja dia ditebus kok mau kemana? enak betul mau nebus kalian. Dosa-dosa Kristen itu ditebus ke neraka atau ke surga? Kalau sudah ditebus itu namanya masuk surga, Bang. Iya, ditebusnya kemana? Ke surga apa ke neraka Yesusnya? Ya gantian. Yesus itu ke neraka. Yesus ke neraka. Orang-orangnya itu masuk surga. Aduh, Yesus ke neraka. Orang Kristen masuk surga. Parah. Aduh. Diam dulu tak jelaskan biar paham gitu loh. Aduh. Bang Bima, Yesus ke Bang Bima neraka. Bang Yesus Bima ke dan neraka, pengikutnya. kalian ke surga gitu. Aduh. Iya betul gitu loh. Astagfirullahaladzim. Makanya kalian tuh harus berdoa kepada Yesus. Astagfirullahaladzim. Yesus ke neraka, padahal Yesus orang Ya. benar. Orang Kristen ke surga, Ya, makanya sementara orang itu, Kristen Bang. bukan orang Saya benar. jelaskan Agama dulu. apa ini? Agama apa ini? Orang yang berdosa ke surga, orang yang tidak berdosa ke neraka. Gurunda, di Matius itu orang-orang terkutuk dilemparkan bersama iblis ke neraka itu tua. tapi Ya itu orang dia Islam. bilang, Yesus ke neraka, mereka pendosa ke surga. Masolang generasi, hancur sudah, hancur sudah agama ini, hancur. Aduh. Makanya kita itu harus berdoa sama Yesus supaya dia itu Ngapain keluar dari ngapain neraka, kita gitu berdosa? Ngapain kita kemudian berdoa kepada penghuni neraka? Ngapain? Supaya Jadi keluar, Anda itu supaya keluar ke Yesus. Kalau berdoa supaya kalian keluar tuh orang Islam ya kan, tak suruh berdoa kepada Yesus supaya keluar dari neraka itu biar masuk surga karena Yesusnya dia di sudah- neraka. Iya. Wah, Mama, enak kali. Yesus di neraka, kami yang di surga, enak kali. Tengok Ya ini, makanya saudara-saudara. orang Islam itu dia itu kebingungan, kebingungan karena tidak bisa masuk surga. Jadi Yesus di harus neraka. masuk Kristen dulu, nanti Jadi ditebus Yesus sama masuk neraka ini. Yesus masuk surga Anda. Yesus masuk Gitu. neraka. Iya. Wah, mantap lah. Jadi Sorry ya, kalian sorry harus ya. berdoa dulu Kami kepada tidak Yesus. akan mungkin mau berdoa kepada penghuni neraka. Nggak mau ya calon neraka Anda. Ya nggak apa-apa. Daripada saya berdoa kepada penghuni neraka, mending saya ke neraka. Daripada saya Ya. harus berdoa kepada penghuni neraka. Karena kami Aku nanti tahu tak jualan es aja. penghuni neraka itu adalah sibilisisis. Berarti Yesus yang selama ini kalian sembah adalah penghuni neraka yang adalah Ibilisis. aduh, parah. Jadi enak kan kalian ditebus jadi masuk neraka surga. Begitu Kalian loh. yang enak. Iyalah. Oke, saudara Makanya Giri. masuk aja Kristen. Saudara Giri, yang mengutuk Yesus itu sebenarnya sampai Yesus ke neraka itu Tuhan atau iblis? Yang mengutuk, enggak ada yang mengutuk. Duh. Dalilnya Galatia 3 nomor 13. Itu yang mengutuk itu orang-orang bukan iblis, manusia itu yang kelompoknya Romawi. Oh. Tentara Romawi itu. Berarti Yesus dikutuk sama orang-orang Romawi, Ya tentara Romawi. bukan Tuhan. Bukanlah. Oh, jadi bukan Tuhan yang mengutuk Yesus. Iya, bukan. Seperti Anda tak kutuk. Nah, tak kutuk kau nanti akan masuk neraka. Nah, itu Iya, kan iya, begitu iya. namanya itu. Berarti orang Romawi lah yang kemudian mengajarkan kalau dosa kalian Kristen ini ditebus dengan cara Yesus dikutuk gitu. Ya, kalau Yesus yang mengatakan ya Paulus, dia Bang, yang yang bertanggung mengatakan. jawab masuk neraka.
Jangan diulang dong, jangan diulang. Cukuplah. Ini yang jadi permasalahan sekarang, berarti orang Kristen ditebus dosanya dengan cara Yesus mati dengan jalan kutuk. Ternyata Yesus itu mati dengan jalan kutuk menurut orang-orang Roma gitu ya. Ya yang mengutuk lah. Itulah. Berarti orang Roma yang mengajarkan bahwa dosa Kristen ditebus dengan jalan Yesus mati dengan jalan kutuk, betul? Bukan jalan kutuk, yang mengutuk iya. Roma. Ya, tentara Roma lah yang mengajarkan bahwa dosa-dosa kalian ditebus dengan jalan Yesus mati dengan jalan kutuk, betul? Ya itu yang ngomong itu akhirnya dia kena karmanya sendiri. Berarti dosa kalian itu menurut mereka ditebus dengan jalan Yesus menjadi kutuk, betul? Makanya Roma itu sekarang berambulan sampai ke Israel itu, Bang. Berarti dosa-dosa kalian itu ditebus oleh Yesus dengan jalan menjadi kutuk menurut Roma, betul? Iya, tentara Roma, orang-orang. Udah. Bang Handi monitor, Dinda Dito Jangan monitor. disamakan. Mana lagi tak jawab ini? Semua itu pertanyaannya aku bisa jawab. Iya, udah. Ini adinda saya ini, silakan saya minum Nanti kopi kalau dulu. debat paling lari, saya dikeluarkan, bikin malu aja kalian kelompok orang Islam, KW kalian. Jadi Yesus penghuni neraka. Iya, menurut saudara kita ini. Masuk langgan. Tidak boleh begitu sebenarnya itu. Aduh, jahat kali Jangan lah. senang, kalian tuh harus berdoa, mudah-mudahan Abangku, masuk surga. anda salah, anda memfitnah Gitu. Yesus. Aduh, nggak kuat saya, Dinda Dito, nggak kuat saya. Nggak boleh. Yesus dibilang ke neraka, astagfirullahaladzim. ya Yesus masuk neraka, kalian malah senang. Menghujat ini Pak Kiri, Itu menghujat namanya Yesus. menghujat. Kau bilang Yesus di neraka, kau menghujat Yesus kau. Nah, terus Ngapain gimana, Yesus Bang? di neraka? Ngapain? Ya, sama Nike Ardila lah. Kok nikah Ardila pula di bawah-bawahnya? Ya kan banyak artis-artis sana, Bang. Ngapain Yesus ke sana? Ya ngecek-ngecek, kontrol. Buset. Ini kayak gini gimana nih? Ada orang Kristen yang lainnya mungkin. Ini menghujat Yesus ini. Yang mana Kayak saya mana, ucap, Bang? Bang? Nah, kau bilang Yesus di neraka. Ya memang. Di mana itu tulisannya? Anda paham Di enggak mana? tentang neraka? Anda di Seperti gereja kita ini mana, punya saudara? rumah di neraka. Saudara, Anda di gereja mana diajarin Yesus ke neraka? Ya makanya lihat spiritualnya. Anda enggak paham tentang spiritual ya ngarang-ngarang itu namanya. Payoh. Atas dasar apa Yesus ke neraka ini? Atas dasar itu tadi dia mengucapkan umatnya Aduh. itu bertanggung jawab atas dosanya, Bang, begitu loh. Kalau daun kemangi itu arah spiritualnya kemana itu, Pak Giri? Spiritualnya maksudnya yang mana? Spiritual kan banyak macam-macam. Daun kemangi, saudara. Kenapa? Arah spiritualnya kemana daun kemangi? Oh, enggak tahu itu, enggak paham tentang itu. Udah ganti-ganti hotel yang lain. Ini mah malah kita nggak dapat diskusi, malah dia ngajarin kita menghujat. Dibilangnya Yesus di neraka. Ada nggak orang Makanya Kristen yang setuju sama dia? didoakan, kan saya bilang begitu. Udah Kalau bang, kalian jangan menghujat. masuk Jangan Kristen, menghujat. masuk surga. Abang, Ya, kalian tuh sudah diambang jangan neraka semua itu. menghujat. Jangan menghujat, bang. Mana ada Yesus Jadi ke neraka? enak Kristen. Sudahlah bang, jualan kemangi aja di bawah bang. Ya, boleh bang? Jualan Saya kemangi itu dulu di bawah. belum tahu dengan saya ya. Hah? Saya sudah tahu. Abang yang Cek aja biasa status, pegang-pegang lilin. Cek aja status.
Blender, Sabda- ada ini sabda menghujat balon aja Yesus aku Blender. tantang. Dibilang Yesus ke neraka Blender. Coba belajar dulu Assalamualaikum Blender. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Geri, wabarakatuh. Geri, kau Dibilangnya kan tadi Yesus kau di bilang, neraka, macam mana? iya kurang ajar ini kau nih. Kau kan tadi bilang kau pasti masuk surga Kristen, ya kan? Iyalah. Udah kau Iyalah. kusalib aja sekarang mau kau kusalib, mau? Mau? Mau kalau kamu sampai sini. Lu kamu kok. sampai jarak Kau kilo. kusalib? Enggak, tunggu dulu. Di mana alamat Ya, kau biar Pak. kami salib kau? Ya, biar kau masuk surga Silakan, langsung. kalau kamu mampu. Alamat kau daerah mana? Di mampu? Kalimantan. Ya kau harus menerima kalau disalib, jangan kau nanti lari. Ya. Loh, saya tidak lari. Ya Tapi udah. karma itu akan kembali kepada Anda Kok gitu. karma? Cemana karma? Iyalah. Tadi kan kau Saya mengatakan menggunakan ilmu karma kok. loh kok karma? Sekarang ku tanya sama kau pilih mana? Hidup di dunia banyak harta atau di surga? Semuanya. Jangan dua-duanya, Ngapain satu-satu? Jangan Nggak kau cemok mau lah kali. satu-satu. Jangan, Hidup cukup gue Tuhan aja. selalu enak kok. Cukup Tuhan saja kau rakus, masalahnya jangan rakus. Udah, coba kau pilih. Hidup di dunia banyak harta atau di surga? Ya semuanya. Ngapain Hah? pilih satu? Enak Gini betul. aja, gini Stres aja. kau lu. Kalau kau memang pasti masuk surga, dijamin kau masuk surga, bawa keluarga-keluarga kau yang susah-susah makan di dunia ini, suruh mati aja disalib. Ya kan? Toh ke surga, ngapain lagi hidup di dunia? Mana bisa Betul. kau nyalip aku? Loh, Emangnya kamu siapa? enggak, tapi kau tadi Mimpi mengatakan apa? mau, tapi kau mau disalib, kau bilang. Kalau kamu mampu. Loh, enggak, sekarang ku tanya, kau mau kan di surga kan? Kau pengikut Yesus enggak? Kalau kamu mampu. Yesus disalib kan? Saya bukan Ya kan? pengikut Yesus. Jadi siapanya kau nih? Saya kan Jadi? pengikutnya Nabi Isa. Ah, kau nggak jelas berarti kau nih, bujang kau nih. Kau agama kau apa kau nih? Hah? Hah? Kenapa? Giliran mau disalib pengikut Nabi Isa, giliran nggak disalib pengikut Yesus, kurang ajar kau memang. Saya kan sudah saya bilang sejak lama itu. Saya kan Kristen Ortodok. Kristen Anda Ortodok nggak ibadahnya paham. kayak mana Kristen Ortodok ibadahnya? Ibadahnya ngapain saya tunjukkan dirimu Anda sholat aja Kau nggak becus kok. giliran kau mau disalib, lari kau bilang. Giliran nggak disalib kau pengikut Yesus, kurang ajar kau. Nampak kali 1 Korintus 9:20 kau nih. Kau yang pasti. Nggak usah Kristen sok tidak. keras kau. Bukan Ajang sok keras, mampu aku itu nanya. bagiku Jangan- itu ketawa kau itu. Jangan kau menipu-nipu di sini banyak penonton. Jangan kau tampilkan kebodohan kau. Kau mewakili Kristen longor. Jangan tolol kau. Tanya semua itu yang tahu Jangan. tentang paham saya itu di room Jangan. itu. Saya Jangan kau Kristen apa? tampilkan ajaran kau itu menipu. Jangan kau buktikan di depan kami, ya. Di dalam ajaran kau itu memang ajaran kau menipu. Jangan kau buktikan. Menipunya di kau mana? sini. Coba jelaskan. Ya, makanya kau jujur. Makanya kau jujur. Agama kau apa? Kristen Ortodok. Kristen. Oh, masih tanya Hah? lagi. Kristen Ortodok. Tuhannya siapa? Tuhan kau? Iya. Tuhan kau siapa? Ya Allah lah. Lah, bukan Yesus. Loh, saya bilang kan Yesus kan manusia. Bah, yang mana Anaknya betul? Maryam. Yang sekarang siapa nama Tuhan kau nih? Yang pasti dulu. Allah. Bukan Yesus ya. Udah clear ya, bukan Yesus ya. Kristen kok bukan. Jadi Ya, gimana ya? bukan lah. Bukan. Kok Anda itu tidak Bukan paham. Yesus. Oh, berarti Bukan. Kristen Ortodok tidak menuhankan Yesus gitu. Beda. Enggak, aku tanya, berarti kau Kristen Ortodok tidak menuhankan Yesus? Tidak. Tidak ya? Ya. Mewakilkan kau Kristen Ortodok ya, kau mewakilkan kau, mampus kau nanti habis ini di DM kau dicaci maki kau, kurang ajar kau. Jadi Yesus itu Siapa? apa menurut Suruh- kau? Jadi Yesus itu Suruh siapa sini, menurut bilang kau? di sini. Kok Yesus ngapain itu kok? siapa menurut kau? Yesus itu kan anaknya Maryam. Kok gimana kok masih pun tidak paham kau itu? Anak Maria. Oke, Tuhannya Bunda Maria siapa? Yesus. Hah? Anak cilako Anaknya. nih, durhako kok ha? Anak menyembah mama kok, gimana kok nih celako nih kok ha? Bagaimana mungkin anak Siapa yang menyembah mama? suruh nyembah? Tadi kau bilang Tuhannya Bunda Maria Yesus, kau bilang celako nih budak nih ha? Anaknya. Di mana pula mama menyembah? Anaknya Maryam, Yesus. Iya, Tuhannya Bunda Maria siapa? Ya enggak tahu, tanya sana lah kok. Loh, tadi kau ngapain bilang lah. Yesusnya mananya kau yang betul nih? Kau mengimani tapi tidak tahu kau. Oh, saya Sekarang bukan Tuhannya. urusannya dengan Bible kok. Kau nggak usah Bible? Kristen Ortodok nggak pakai Bible? Saya Injil. Hah? Kitabku Apa? Injil. Apa? Injil kepala bapak kau tuh Injil. Injil itu kau pikir kitab kau?
Dari mana pula kau pakai Emangnya kau kitab tahu orang? apa? Jangan kau maling, Sok-sokan jangan mencuri. kau. Injil itu kitab siapa? Injil Kitab itu siapa siapa? Injil? Bible sama Injil itu beda. Ya udah, jangan kau pakai Injil, kitab kami itu. Ya Enak terserah aja kau kamu. pakai Injil. Terserah. Kau kalau beragama tuh jangan maling, jangan pencuri kau, tahu diri kau. Jangan Mencuri kau ganggu apa? iman orang lain. Ya makanya Injil kau punya kitab kami. kenapa Agamamu pakai? apa? Coba aku tanya. Loh, kenapa kau pakai Injil kami? Hah? Hah? Kenapa kau pakai? Aku ndak pakai Enak aja Injil kau bilang Injil. Bible-mu. Enak aja kau bilang Injil. Itu kitab siapa Injil tuh? Kitabnya Enak Roma aja gitu kau. loh. Kepala bapak kau kitab Roma. Suka-suka hati kau aja. Bodoh kali kau. Jangan kau tampilkan kebotolan kau di sini. Longor kali Terserah kau. urusanku. Kau udah tahu sejarah aja kok Ini ngarang-ngarang apa aja. kau? Yang menghujat tuh kau bilang pula Yesus ke neraka. Udahlah nggak kau akui dia Tuhan. Kau mengaku Kristen, tapi Yesus kau buat ke neraka. Di mana otak kau? Hah? Mana otak kau? Itu. Udahlah nggak kau akuin. Kau tapi Kan sudah mengatasnamakan disalib di Kristen. Roma. Salib di Roma. Kau mengatasnamakan Kristen, tetapi kau katakan Yesus ke neraka. Bujang juga kau nih memang ya. Mana Kristen otak kan kau? macam-macam, Katolik, Kristen Enggak bicara itu kan Kristen macam-macam. Kau Bible. tanya semua Kristen berbeda denom, Tuhannya tetap Yesus, monyet. ya terserah kamu. Kalau Kau saya itu kan agama kau ortodok, Kristen. beda lah. Kau nggak cerita Makanya ortodok. belajar dulu tentang di Google Belajar itu. kepala bapak Kristen kau ortodok di itu Google. Apa gitu loh. Kau Kristen tuh sebelum Kristen. Yang namanya Kristen Tuhannya semua Yesus. Ya beda. Ortodok Gimana beda bedanya, lah. monyet? Makanya cari sendiri di Google. Cari apa yang Kau kau cari paham. di Google? Tuhan kau Google Capek aku banyak. kalau nerangkan. Capek nggak perlu nerangkan kau longor kali kau. Otak kau nggak ada isi kepala kau. Makanya Kau nggak belajar kau bilang pula, tentang apa dasar kau agama. mengatakan Yesus neraka? Apa dasar kau Yesus neraka? Hah? Kenapa kau bilang Yesus neraka? Ya tanya sendiri, Kenapa? dia menanggung Kenapa? dosanya kalian kok. Kenapa dia neraka? Nanggung dosanya Hah? kalian. Kenapa dia kau bilang di neraka, monyet? Ya terserah kamu sendiri. Kok terserah kau yang mengatakan di neraka? Dia karena nanggung dosa itu apa bukan masuk neraka? Sekarang bukan masalah. Oke, jadi masuk neraka menurut kau? Yesus? Ya kalau namanya nanggung dosa gimana? Masa mau kau masuk kutanya- surga? Kutanya sekali lagi kau ya. KTP kau Kristen kan? Kristen kan? Nah, Kristen jadi jelas. ortodok. Oke, berarti jelas. Yang menghujat kekristenan itu dari pihak Kristen sendiri. Selesai. Ini bukti. Gak usah ketawa kau. Dari pihak Kristen sendiri yang menghujat. Ya, bukan kami. Jadi jangan kalian memframing-framing seolah-olah kami yang menghujat. Ini sendiri. Agama kau jujur kau kiri. Kristen kau kan? Iya. Kau Kenapa? katakan Yesus ke neraka. Loh, tanya sendiri sana loh di alamnya sana Enggak, loh kok ngapain kau kok aku tanya nanya kau. saya? Ilmu masih rendah kok masih tanya saya. Nggak ada namanya orang berdosa itu nggak masuk neraka kok aneh kau itu. Aku nanya kau bangke, ya. Sekali lagi gue bilang sama kau, Yesus kau bilang ke neraka, ya. Hei, Tanya sana loh. kepala bapak kau tuh, kau bilang Yesus ke neraka. Kau suka hati kau. Kami saja yang tidak mengimani, ya, nggak terima kau katakan kayak gitu. Kau Kristen, mengaku Kristen, tapi kau katakan Yesus ke neraka. Apa dasar kau? Apa dasar kau mengatakan gitu? Ya, biar kau senang. Jangan kau. Ya bukan masalah senang enggaknya. Kau jangan kau memfitnah-fitnah kau. Kurang ajar kau. Mau suruh bilang apa? Loh, kayak mana kau ini? Kau terbukti kan? Kau agama di KTP kau Kristen. Kau itu. Kau yang aneh. Orang berdosa tidak boleh masuk neraka. Terus? Jadi Yesus berdosa. Lah itu kan sudah ngomong menanggung dosanya kalian semua. Gimana toh? Jadi kau katakan Yesus berdosa. Yang menanggung dosa kalian itu siapa? Yesus kan bilangnya. Jangan kau bawa kalian. Kau Kristen. Kau mengimani Kristen. Tuhan kau gila aku rasa kau nih. Ini jelas ya teman-teman ya. Jadi jangan kalian framing. Ini Kristen. Mau Kristen apapun di KTP dia Kristen. Nah, dia sendiri yang mengatakan Yesus masuk neraka. Kami saja yang tidak mengimani nggak terima. Nah, kalian urus ini anak monyet nih. Benar juga, Sudah. Menanggung dosanya orang-orang Kristen. Benar juga lah. Ya benar-benarnya cuma Kristen lain memframing. Bukan, ya kalau menurut kita, menurut ajaran kita kan memang seperti menurut pemahaman kita. Cuman dari Kristen sendiri yang mengakuin ini masalahnya. Ya kan?
Jadi jangan nanti memframing wah Islam yang menghina. Jangan. Loh, saya tidak Jelas. menghina siapapun kok. Kan sudah jelas di dalam agama. Dosa itu kalau kebanyakan masuk neraka, kalau Yesus amal kebanyakan kebanyakan dosa. masuk surga. Jadi Yesus banyak dosa. Iya, ditanggung di Yesus semua kan? Kalian sudah dijelaskan. Oh, dia menanggung jadi dia masuk neraka ya? Ya kalau menanggung amalnya masuk surga dia, kan begitu. Oh iya. Coba Jadi jangan. Ger. Begini tak jelaskan. Menurutmu Yesus itu menanggung dosa masuk surga gitu? Ya tidak apa-apa, terserah Anda. Kalau menurut kami nggak masuk akal Tuhan mati, udah itu aja lah. Sekarang menurut pemahaman kau. Ya tidak apa-apa, memang betul, tidak mati. Betul. Iya. Ya, Yesus menanggung dosa. Jadi kan sudah mengatakan itu kok masih dulu. Ya, tapi tempatnya neraka enggak. Sekali lagi Ger, ini banyak framing nih. Kau Kristen apa Islam? Apa agama kau? Sekali lagi, agama kau apa? Kristen. Doa Bapak kami gimana? Doa Bapak kami. Saya bukan doa Bapak, makanya lihat Kristen Ortodok biar Kayak mana doa? Kayak mana? Untuk membuktikan kau ortodok. Apa itu? Kalau untuk Kristen membuktikan kau tuh ortodok apa? Apa buktinya? Makanya belajar dulu, cek di Google biar Anda itu paham tentang untuk Kristen membuktikan kau itu ortodok itu apa? Biasanya kan Kristen doa Bapa kami, iman rasuli atau apa? Kalau ortodok apa? Rasulnya itu adalah Nabi Isa, bukan Yesus. Apanya? Barang aja kau, Nabi kami pula lagi kau Nabi. Maryam. Kalau Isa, bapaknya Abraham, Daud. Ini si Wina ini ortodok Len. Agatha ini. Mana? Ortodok dia. Dia di sampingmu itu. Oh iya, di Wina. sampingmu itu. Monitor Wina. Agatha dia. Agatha. Ya, benar gak? Ortodok itu. Anda ortodok? Saya bukan Agatha, saya bukan ortodok. Oh, bukan ortodok, tapi Kristen. Mau itu kalau ngomong jangan sok keras. Anda diam kau dulu Bangki. Wina, Anda tahu nggak pemahaman ortodok? Wina? Sedikit. Benar apa yang dia katakan? Rasulnya Nabi Isa. Ya Wina? Nggak pernah dengar. Ini monyet kau ini. Kau memfitnah aja kerja kau, Bangki kau. Dia baru kena sedikit, tidak tahu sejarah, makanya cari sendiri sejarah di Google. Wina, Anda menuhankan Yesus, benar Wina? Wina? Ya benar. Anda terima nggak dia katakan Yesus masuk neraka? Ya terserah dia lah. Loh, kok terserah? Itu pemahaman dia sebagai ortodok. Gimana sih terserah? Kayak mana lah kalian Kristen ini? Aduh, hancur kali bah. Makanya kan kalian bingung. Dosa itu kan sudah jelas sama amal. Aduh. Kok gimana kamu itu tahu agama pun enggak antara dosa dan amal? Tidak disalibkan ya terserah juga. Beginilah Kristen nih. Beginilah kalian Kristen. Beda sama Islam, sangat jauh beda antara langit dan bumi. Masalah keimanan. Ketika ada seseorang yang suka hati bernarasi kami maki, woi, kau suka hati kau, itulah Islam. Nggak boleh. Jangan dibiarkan karena itu penyesatan. Semua orang boleh mengklaim menurut suka hati dia. Wah begini, menurut imanku begini, dia Kristen. Akhirnya ada orang lain. Makanya terlalu banyak denom kalian gara-gara inilah pembiaran. Ada analisis kalian biarkan suka hati. Akhirnya apa? Ada yang mendengar mengikut dia, pecah. Ada yang mendengar mengikut pecah. Beginilah. Ya, sudah, beda sama Islam. Aku beda. Tanya. Kalau Yesus dengan Mutazilah, Isa itu beda apa enggak? Bang. Apa? Bang Glenn. Apa? Yesus dengan Isa itu beda apa enggak? Apa? Yesus itu berasal dari nama Yunani. Yesus. Ya. Dan kau sama-samakan, ya. Kalau Nabi Isa dan Yesus beda. Ya,
Ya sudah. Saya kan Isa. Isa itu siapa monyet? Isa itu kan Kristen. Suka-suka hati. Ortodok. Kepala bapak kau tuh, kepala bapak kau. Suka-suka hati kau jangan ngomong kau. Deh, yang Anda enggak paham tentang Emang itu nggak kok tahu agama aja bingung ini aja. kayak gini lah yang merusak ini manusia nih. Gak ada beresnya kau, suka-suka hati kau mencuri, merampok. Enak aja kau pikir masalah iman nih macam ini, macam kau berkawan nyenggol. Mana otak kau? Woi, ini keimanan, suka-suka hati kau jangan ngomong kau. Kesurupan Enak aja kau mengatakan iman orang, kau ganggu iman orang Nabi, kepala bapak kau. Kau kalau keluarga kau disenggol terima nggak kau? Anak kau disenggol, keluarga kau disenggol terima nggak kau? Terima nggak kau? Aku menyenggol orang. Enggak menyenggol. Bujang, tadi kau mengatakan siapa Isa? Iya. Enak aja kau. Enggak, kau kalau keluarga kau disenggol terima nggak kau? Kan terima nggak kau? Ortodok. Kutanya kau dulu, kalau keluarga kau disenggol terima nggak kau? Monyet. Saya bilang Isa itu Kristen Ortodok. Nggak ada otok kau. Cocok kau diikat aja kau, disalib kau nih. Babi juga kau memang. Enak-enak aja kau mengganggu iman orang lain kau. Kau silakan kau mau beragama kau. Di Indonesia ini diberikan hak, kewajiban untuk memilih agamanya masing-masing sesuai dengan keimanannya, keyakinannya. Tapi jangan pernah mengganggu agama lain. Jangan pernah kau mengganggu agama lain. Jangan pernah mengusik agama lain, monyet. Kau tahu diri kau, pede kau. Kau mau menuhankan siapapun terserah, mau menuhankan sendal, pohon terserah. Tapi jangan pernah kau menyenggol agama lain. Kau enak-enak mengklaim Nabi Isa itu Nabi kami. Nabi Isa Nabi kami, monyet. Nabi Isa Nabi kami. Dari mana kau? Nabi Isa itu Nabi kami. Kurang ajar. Loh, tadi kamu bilang Yesus, gimana toh? Bapak kau tuh, Nabi Isa itu Nabi kami, monyet. Kamu kok tambah bingung lagi? Tadi Isa, Yesus, sekarang Isa, gimana kau itu? Beginilah Kristen-Kristen nih ya. Begini. Ajarannya memang tipu-tipu saja kerjanya, menipu saja kerjanya. Kalau nggak menipu bukan Kristen namanya. Sanggup dia nonton gini, sanggup menipu, pede, nggak ada rasa malunya. Inilah teman-teman, beginilah contoh ya. Contoh orang-orang yang tidak memiliki iman, orang yang tidak memiliki rasa malu, itu aja. Orang-orang yang tidak memiliki iman, tidak beriman, dia tidak memiliki rasa malu. Ini manusia monyet nih, nggak ada rasa malunya, karena nggak punya iman. Suka-suka hati kau bicara. Bela Yesus. Kau babi. Nah, kau bela Yesus, kau Nabi Isa pula kau pakai lagi kami. Memang kalian maling kalian memang. Enggak, berusak aja kalian. Kenapa tadi bela Yesus, terus sekarang bela Isa? Gimana kamu itu? Gimana pemikiranmu itu? Enggak, si Wina pun juga Yesus ke neraka iya aja, terserah katanya. Aneh Kristen nih ya. Mau aja. Gawat bah, gawat. Makanya makin banyak setiap hari mualaf. Setiap hari mualaf ini banyak yang menonton. Yang menonton ini banyak dari Kristen. Gini maksud saya Blender. Dia kan menarasikan Yesus itu di neraka. Itu kan pemikiran dia. Itu kan semua yang kamu tujukan, telunjukmu kau arahkan dia. Itu semua berbalik kepadamu. Kau sendiri mengatakan Yesus bukan Tuhan. Makanya saya bilang terserah, asal tidak seperti Mu'tazilah, Sunni, Syiah bunuh-bunuhan. Gak usah kau framing, gak usah kau. Sekali lagi Wina. Dia itu kalau ditanya dia Kristen, bukan Islam, bukan agama dia yang lain, dia Kristen. Kau ketika dia orang Kristen tapi mengatakan Yesus di neraka, di mana otak kau Wina? Kalau dia tadi Islam boleh, apanya kau nih? Kalau Sunni Syiah itu beda. Ini Kristen, sama-sama Kristen. Ya, apanya kau nih? Mengatakan Yesus. Gak usah kau. Siapa yang mengatakan? Dia yang mengatakan, bukan aku. Artinya begini. Yang mengatakan dia, bukan aku. Iya, saya tahu si Gary mengatakan Yesus di neraka. Itu kan pola pikirnya, tapi kan kebenarannya ada. Sama kan dengan kamu mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus bukan Tuhan. Ya terserah kamu, tetapi kebenaran mutlaknya itu ada. Makanya saya bilang, ya dalam kekristenan itu ya, orang boleh bernarasi, memberikan pendapat, ya terserah. Tetapi kan kita tidak istilahnya tidak menghujat, tidak menghina orang. Ya kita berikan argumen yang bermartabat, yang menyerang narasinya, bukan menyerang pribadinya.
Kamu tuduh dia monyet, babi, apalah, padahal dia manusia. Cobalah serang narasinya. Makanya saya bilang 4.000 komal ini yang menonton komal ini ya, saya rasa kok jadi sampah begitu. Tidak ada yang bisa kita dapat. Enak aja kau bilang sampah. Suka-suka hati kau ngomong. Bangke juga nih yang memang. bicaranya kasar gitu loh. Kenapa kau menghina orang? Hanya ada hujatan, cacian Gini. dan makian. Dengar kalian ya, Kristen. Woi, Kristen seluruh di Indonesia, ya. Sekali lagi, silahkan kalian beragama menuhankan patung pohon terserah, tapi jangan pernah menyenggol agama kami. Ingat, Bible kalian telah memfitnah para nabi-nabi kami. Bible kalian telah memfitnah para nabi kami. Kami sebagai umat Islam beriman kepada nabi dan rasul. Itu iman kami. Kalian Kamu kan orang di dalam Islam, kenapa diam kau kamu- dulu, diam kau bangke. Di dalam Kristen, iman rasuli kalian tidak ada beriman kepada nabi dan rasul, tetapi beriman kepada Tritunggal, ala Bapa, ala Anak, ala Makjang. Udah? Jadi di dalam Bible kalian ini ya, kalian memfitnah Nabi Ibrahim memiliki gonde, Kejadian 25 nomor 5. Nabi Nuh mabuk dan bugil, Kejadian 9 nomor 20. Nabi Sulaiman memiliki 700 istri, 300 gonde, 1 Raja 11 nomor 3. Nabi Harun membuat berhala dan menyuruh orang-orang Israel menyembahnya, Keluaran 32 nomor 3. Nabi Lut berzina dengan kedua putrinya, Kejadian 19 nomor 30. Nabi Yakub mengawini 2 perempuan adik kakak sekaligus, Kejadian 29 nomor 26. Nabi Yakub penipu disebut, ia bergumul dengan alat dan menang, Kejadian 27 nomor 35. Nabi Daud bertelanjang bulat di depan budak-budak perempuan para hambanya, 2 Samuel 6:20. Pertanyaannya, buktikan nabi di dalam Bible kalian ini Kristen, ya. Tidak pantas nabi yang memiliki akhlak mulia tetapi di dalam Bible kalian dihina. Kami wajar marah nabi kami itu. Buktikan itu kalau nabi kalian, buktikan. Sekarang aku minta buktikan Kristen itu nabi kalian. Silakan. Ya Buktikan. begini, kamu telusuri yang nulis kitab itu siapa, kamu marahin, jangan aku marahin gitu loh. Ngapain kamu ngotot-ngotot sama aku? Buktikan. Buktikan. Kalau kalian tidak bisa buktikan, makanya kami berhak untuk membahas kitab kalian, dan kalian tidak punya hak untuk membahas kitab kami. Kalau kami berhak, ya, kami berhak membahas kitab kalian, dan kalian tidak ada alasan kalian untuk membahas kitab kami. Kalau kami punya dasar untuk membahas kitab kalian, silakan. Kitab apa? Jadi Anda jangan marah. itu? Makanya jangan kalian marah. Kitab apa? Anda itu Sekarang punya. buktikan nabi-nabi di dalam Bible kalian itu Kristen. Buktikan. Itu Buktikan. yang menulis itu kamu marahin, ngapain marah sama saya? Mana? Buktikan Wina, buktikan Wina. Ya, jadi gini, coba kalau kita berbicara jangan emosi, ya. Ya, nabi kami kalian fitnah, apa nggak emosi? Gila ya. Ya yang nulis itu loh kamu marahin gitu loh. Kok Sekarang gini, ngotot-ngotot kau tuh? bentar Bang Geri izin Ya. ya. Jadi gini Bang Blender. Nah, saya setuju tadi kamu bilang terserah kamu menuhankan siapa. Ya saya juga sama. Di dalam kekristenan juga tidak ya artinya begini, kamu menuhankan Allah dan Muhammad Nabi ya terserah. Kami tidak mengakui, sebaliknya kamu juga tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jangan kau, udah aku bilang, kau mau menuhankan pohon terserah, mau menuhankan sendal terserah, kami tidak ikut intervensi masalah keyakinan kau. Tapi tolong jangan kau ganggu iman kami. Janganlah bos. Ya, Kalian mengganggu iman kami. Kalian memfitnah nabi kami. Oke, udah sabar. Nabi-nabi kami itu berakhlak mulia. Tetapi dalam di Bible kalian, buktikan kalau nabi-nabi di dalam Bible kalian itu muslim. Buktikan. Ya, jadi gini Bang Blender. Kekristenan ini kan dia muncul di abad pertama, ya, yang mencatat sejarah tentang penyaliban Yesus dan mengimani dia disalibkan dan dia adalah Tuhan. Nah, lalu agama Islam kan muncul 600 tahun kemudian yang menyangkal. Oke, Wina, kita buktikan. Kalau kalian yang meniru kitab kami, kita buktikan ya. Kita buktikan. Jangan kalian mengklaim abad terakhir.
biasanya yang terakhir datang meniru-niru yang duluan datang. Benar? Benar ya? Biasanya yang terakhir datang meniru-niru yang duluan datang. Anggaplah Al-Quran kami terakhir datang dibanding Bible kalian. Tolong kau buktikan di mana ada Al-Quran kami meniru-niru Bible kalian. Buktikan. Ya. Tetapi aku bisa buktikan. Aku bisa buktikan kalau Bible kalian meniru-niru Al-Quran kami. Artinya Al-Quran kami duluan ada dibanding Bible kalian. Silakan buktikan. Iya, artinya gini Bang Blender. Jangan congor, data. Iya, ya. Jadi kan kami bersandar kepada, kita kan bicara gini loh, sekali lagi kita tidak menyinggung siapa yang kamu tuhankan, ya itu kan hak pribadi, ya negara kita juga mengaku. Baik, udah aku minta data. Aku Wina, aku dari tadi minta data, oke? Iya. Al-Quran kami ada tertulis. Udah Wina, aku nggak mau bicara data, bukan congor, ya. Jadi bukan congor. Di Al-Quran kami, kulun nafsi zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Maut itu artinya mati, berasal dari bahasa Al-Quran. Maut, ya, maut. Di dalam Bible kalian, di Matius, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Hanya maut yang bisa memisahkan. Kenapa kalian meniru Al-Quran kami menggunakan kata maut? Kenapa tidak kalian pakai kata mati atau mampus, modiar? Hah? Kenapa? Kenapa harus kalian niru? Kenapa? Nah, itu buktinya bahwasanya kitab kalian terakhir datang meniru Al-Quran kami. Seharusnya apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Hanya mati yang bisa memisahkan. Jangan pakai kata maut atau modiar atau mampus. Itu aja pakai. Kenapa pakai kata maut? Hah? Siapa yang meniru? Gini. Siapa yang meniru? Ini Bang Blender. Boleh tenang. Kamu terlalu melebar. Saya tidak membawa tadi ke soal terjemahan. Saya kan orang Indonesia. Saya memiliki kitab yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tetapi ada bahasa aslinya, kan begitu. Yang saya maksudkan tadi adalah soal sejarah, di mana kekristenan ini mengimani. Kemana-mana larinya kau nih? Aduh. Hei, kemana-mana? Mana buktinya? Kau tadi mengklaim bahwasanya kalian duluan ada. Tolong kau buktikan. Diam kau monyet. Kau diam. Kalau kau tidak bisa membuktikan, diam, cukup. Kita langsung tema lain. Kita bahas lagi yang lain. Kalau kau nggak bisa buktikan, gak usah congor. Kurang Islam. Buktikan. Diam kau, Giri. Kau buktikan dulu. Hei, kau buktikan dulu. Kalau kau tidak mampu membuktikannya, udah dia cukup diam. Biar kalian sadar. Jadi jangan kalian mengklaim bahwasanya kalian duluan datang dibanding Al-Quran. Ya, tolong kau buktikan. Buktikan dulu. Gini Bang Hindu, Blender, Buddha, buktikan dulu. Islam, paham? Buktikan dulu, diam kau, Gary. Itu sudah bukti. Jangan congor, aku tadi sudah membuktikan. Buktikan, data kalian mana? Buktikan data kalian mana? Gitu loh. Buktikan data kalian mana? Ini kita Di mau dalam Al-Quran sudah ada. Aku minta bukti, bukan congor. Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Diam kau bangke. Buktikan Wina. Ya gini loh Bang Blender, kamu Kalian memang nggak bisa dikasih hati, kalian nggak bisa dikasih hati model kalian ini. Memang harus digas kalian ini. ini maksud saya begini Bang, sabar dulu, tenang ya, tenang. Nah, artinya di dalam kekristenan itu mencatat Yesus itu disalibkan dan kami berdiri di Mau nggak urus? Jangan kau lari-lari. Kau tadi yang mengatakan bahwasanya kami abad terakhir. Ku kejar kata-kata kau itu. Nah, ku kejar. Nah, ya udah. Sekarang tolong kau buktikan kalau kau duluan datang. Tadi udah kubuktikan kalau Al-Quran kami duluan ada dibanding Bible-mu. Sekarang giliran kau buktikan di mana kami meniru-niru Bible-mu. Buktikan. Yesus hidup abad berapa Bang Blender? Bible-mu, buktikan. Tadi aku udah semua buktikan. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Hanya mampos yang bisa memisahkan. Buat aja gitu, mampos. Mati, modiar. Jangan pakai kata maut. Sudah, ini saya jelaskan. Sudah saya jelaskan gini. Nggak nyampe ya Blender. Ini hanya emosi iya, aja bener. ya. Coba buktikan Islam itu berdirinya tahun berapa?